Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Bertemu kembali dengan Ayah Trian di materi matematika kelas 7. Sebelum menghadapi ujian tengah semester minggu depan, Ayah tambahkan lagi satu materi tentang bentuk aljabar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Dan tak lupa, selama pandemi corona masih belum berakhir, jangan lupa kalau keluar rumah tetap pakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun setelah dari luar, dan jangan berkerumun di banyak orang. Jaga jarak 1 meter kurang lebih ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Kita kenal dulu bentuk aljabar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2x plus 4. 2x ini kita namakan suku, 4 juga suku. Jadi ini terdiri dari 2 suku. Ini sama-sama suku. Lalu jika kita jabarkan 2x plus 4, 2-nya ini koefisien, x-nya variabel, 4-nya konstanta. Nah, jadi pengertiannya koefisien adalah angka di depan variabel ini ya. Lalu variabel adalah simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Ini x-nya. Jadi koefisien dan variabel ini gandeng. Koefisien ini angkanya, variabel ini hurufnya. Bisa x, bisa z, bisa y, bisa a, bisa b, dan lain-lain. Terus ada satu lagi, konstanta. Itu angka yang berdiri sendiri dan tidak punya variabel. Jadi dia tidak punya pasangan ya, dia berdiri sendiri, tidak ada gandengannya. 4 ini namanya konstanta. Lanjut ke notasi himpunan. Ini ada soal cerita. Misalkan, suatu hari Pak Budi dan Pak Doni membeli buku di toko grosir. Pak Budi membeli 5 buah buku, sedangkan Pak Doni membeli sebanyak 2 kardus dan 5 buku. Nah, perhatikan gambar. Di sini Pak Doni membeli 2 kardus dan maaf, ini 3 buah buku ya. Ini soalnya 3 buah buku. Kita ganti. Dalam kardus ini juga terdapat buku. Terus Pak Budi membeli 5 buah buku. Kalau kita notasikan atau kita ubah ke bentuk aljabar, di sini kardusnya ini adalah x. Jadi 2 kardus, 2x plus 3 buku. Sedangkan Pak Budi 5 buah buku, 5 notasinya. Nah, pengertiannya adalah 2x plus 5 tadi, x-nya adalah kardus, 5-nya adalah buku. Nah, ini misalkan satu kardus itu isinya 10 buku, maka 2x plus 5 berarti 2 kardus tadi ya. 2 dikali 10 ditambah 5, hasilnya 25 buku. Berarti Pak Doni membeli 25 buku. 2 kardus tadi 10 buku masing-masing, berarti totalnya sama 5 bukunya, berarti total 25 buku. Lanjut ke bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama ada suku 1 atau monomial. Contohnya yaitu seperti ini. Ini ada satu suku x, terus ada contoh 3, kemudian 4x, 2, 8x kuadrat, 7x, itu namanya monomial atau sukunya 1. Terus suku 2 atau binomial. Contohnya itu 2x plus 3, 4x plus 5, 2 plus 7x. Pokoknya ini ada 2. Ini suku pertama, ini suku kedua. Terus ada lagi suku 3 atau trinomial. Nah, ini contohnya 2x plus 3y plus 5. Ini ada 3 ya sukunya, 1, 2, 3. Atau bentuk lainnya. Kemudian yang terakhir ini, yang lebih dari 3, namanya polinomial. Lebih dari 3 suku. Contohnya kayak gini, 2x plus 9 plus 5x plus 2. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Pokoknya yang terdiri dari 4 suku, 5 suku, dan seterusnya lebih dari 3, itu disebut polinomial. Lanjut ke contoh soal. Nih, yang pertama min 5x, yang kedua 12y,
12y plus 2. Kemudian yang ketiga min x plus x kuadrat plus 5. Yang nomor 4 10x min 2x kuadrat plus y min 1. Nah, kita disuruh menentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, jawabnya yang nomor 1 dulu, tadi min 4x. Sukunya, karena di sini satu suku, berarti monomial. Koefisiennya yaitu, dan variabel tadi yang gandeng, koefisien angkanya min 4, variabelnya x. Konstantanya angka yang berdiri sendiri, di sini nggak ada angka yang berdiri sendiri, jadi konstantanya kosong, nggak ada. Terus yang nomor 2, 10y min 3. Sukunya yaitu terdiri dari dua suku ya, 1, 2, berarti binomial. Koefisiennya 10 angkanya, terus variabelnya y, ini ya yang hurufnya ya. Konstantanya angka yang berdiri sendiri, di sini ada 3, karena minus berarti min 3. Jadi konstantanya min 3. Terus lanjut ke nomor 3, min x plus x kuadrat plus 2. Sukunya ada 1, 2, 3, berarti trinomial. Koefisien x-nya yaitu ini x, karena di sini tidak ada keterangan 2x atau 3x, karena hanya x, berarti sebenarnya x ini ada angka satunya di sini. X kuadrat juga ada angka satunya di sini. Kalau depannya nggak ada angka, berarti di sini 1. Nah, berarti koefisien x-nya min 1 dari x, dari min x, kemudian 1 dari x kuadrat, depannya 1. Terus variabelnya, hurufnya x dan x kuadrat. Nih ya. Konstantanya angka yang berdiri sendiri 2. Terus yang berikutnya nomor 4, ada contoh 8x min 2x kuadrat plus y min 5. Sukunya karena ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau lebih dari 3 berarti polinomial. Koefisiennya yaitu angkanya yang ada variabel 8 ya. Terus di sini ada min 2. Ada lagi di sini y. Y ini variabel, berarti kalau istilahnya kayak gini berarti ada satunya ya di depan. Berarti 1y. Kayak ini tadi. Min x ini min 1. Di sini 1 y kuadrat. Berarti y-nya juga sama. Ada 1. Sebenarnya ini 1y penulisannya. Kemudian variabelnya, hurufnya ada x, kemudian x kuadrat dan y. Kemudian konstanta itu angka yang berdiri sendiri. Kayak tadi min 5. Nah, ketemu ya. Mudah kan? Lanjut. Contoh jika dalam bentuk sebuah bangun. Misalkan X menyatakan banyak lingkaran dalam satu tabung. Y menyatakan banyak lingkaran dalam satu kubus. Maka ini tabung, yang satu kubus. Jadi X-nya tabung, Y-nya kubus. Maka lingkarannya ini konstantanya berarti 3, 1, 2, 3. Kubusnya tadi kita sebut dengan Y, berarti karena Y-nya kubusnya 2, berarti 2Y. Terus tabungnya tadi X, karena tabungnya 3 berarti 3X. Jadi semua bangun ini jika dinyatakan dalam bentuk aljabar, tinggal kita gabungkan 3X plus 2Y plus 3. Dibolak-balik nggak apa-apa, tapi biasanya X dulu. 3X plus 2Y plus 3. Jadi seperti itu ya, anak kelas 7. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari ayah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.